Awal pekan ini kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Kasus kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi. Terbaru, publik dikejutkan dengan adanya kasus penyekapan dan juga penyiksaan terhadap YTR yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat selama bertahun-tahun. Lantas sebenarnya mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih marak terjadi dan apa yang harus dilakukan agar perempuan bisa merasa aman? Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban. Semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis. Harapannya kalau saya dari pelaku, dari saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan pada keluarga biar saya yang menghakimi dia supaya yang dia terperbuat pada saya, adik yang saya banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda menghukum 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang kedi golf di Tangerang, Banten hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya. Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu. Ya, kayak banyak gitu ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus dari laki-lakinya aja sih Kak yang memang harus lebih lebih melindungi wanita gitu sih. Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh nggak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama orang-orang yang nggak aman gitu loh, yang masih banyak orang jahat. Iya. Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban. Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.